Bab 2965. Garis darah ayahmu. Ekspresi wajah Mile juga berubah saat melihat monster itu kembali menyerbu. Monster ini bukanlah monster biasa, dia juga merasa panik. Kekuatan musuh ini sangat menakutkan, meskipun Mile yang melatih tubuh Taoisme juga tidak bisa menahan kekuatan musuh ini. Tapi, Mile sudah tidak ada jalan mundur lagi. Mile membuka telapak tangannya, pedang biru gaib muncul di tangannya, kemudian menyerbu ke arahnya. Tukar pedang. Boom. Cahaya pedang melintas, Mile dan pena kebenaran agung terpelanting terbang. Pada saat ini, monster mendadak menginjak permukaan lantai. Boom. Permukaan bumi bergetar, kemudian kekuatan yang menakutkan langsung membumbung tinggi ke langit, menghantam ke arah Mile. Mile mengedipkan matanya, dia langsung terbang ke langit. Seketika, Mile langsung mengeluarkan pedang Tao menebas ke arah monster itu. Monster menengadahkan kepala ke arah Mile dengan tatapan meremehkan, lalu sama sekali tidak mengelak. Pedang langsung menebas. Boom. Cahaya pedang melintas, monster itu langsung mundur 100 meter. Saat berhenti, kepala monster muncul sebuah luka besar dan mengalir darah. Saat melihat kondisi ini, ekspresi wajah Colin dan lainnya langsung berubah. Ekspresi wajah Munita sangat masam dan berkata, dia adalah tingkatan alam Tiandao. Alam Tiandao. Saat mendengar perkataan ini, ekspresi wajah Colin dan Fransky juga berubah menjadi sangat masam. Awalnya mereka mengira Mile hanyalah alam Wudao, tetapi mereka tidak menyangka Mile mencapai alam Tiandao. Alam Tiandao. Bukan orang yang bisa mereka kalahkan. Pada saat ini, Munita mendadak berkata, dia pasti tidak bisa mengalahkan monster ini. Dua orang lainnya juga menganggukkan kepalanya. Di kejauhan, monster itu yang terkena serangan Mile, langsung mengamuk. Dia menengadahkan kepala dan mengaum dan menabrak ke arah Mile. Saat melihat monster itu menyerbu, Mile hanya mengedipkan matanya. Kekuatan garis darah yang ada di dalam tubuhnya langsung bangkit, seketika langsung menebas pedangnya. Pepef. Ruang hampa langsung retak. Satu manusia bertarung dengan seekor monster. Boom. Pedang menebas ke arah kepala monster itu. Buff. Seketika, monster itu langsung mundur ribuan meter, tetapi Mile juga mundur sangat jauh. Saat monster itu berhenti, pedang dunia langsung menebas. Duar. Seketika, terdengar suara ledakan yang beruntun. Mile juga muntah darah. Meskipun dia memiliki tubuh Taoisme, tubuh fisiknya juga tidak bisa menahan energi dari monster ini. Benar-benar sangatlah menakutkan. Jika dia tidak memiliki tubuh Taoisme, dia sama sekali tidak mungkin bisa bertarung dengan monster. Satu serangan dari monster ini, Mile mungkin sudah mati. Mile berkata dalam hati, pena kecil, apa kamu mengenal monster ini? Pena kebenaran agung menjawab, tidak kenal. Mile mengerutkan keningnya. Pena kebenaran agung juga tak berdaya dan berkata, ada begitu banyak pengikut Tuan, aku mana mungkin kenal semuanya. Lalu, kamu juga tahu, dari dulu aku sudah dikurung. Mile pun menjawab dengan tak berdaya, aku benar-benar salut denganmu. Usai berkata, dia mengusap darah di bibirnya lalu memandang ke arah monster yang ada di kejauhannya. Pada saat ini, monster itu sudah mengamuk, tatapan matanya sangat tajam. Tiba-tiba mengaum, ruang waktu yang ada di sekitar langsung bergetar. Mile mengedipkan matanya, apakah monster ini juga pandai sihir? Pada saat ini, muncul cahaya hitam dari mulut monster ini. Boom. Seketika, ruang waktu di sekitar langsung terbakar. Saat melihat kondisi ini, Mile langsung kaget. Tak disangka monster ini benar-benar menguasai ilmu sihir. Mile mulai serius,
dia membuka telapak tangannya, lalu jiwa pedang dunia mengalir masuk ke pedang biru gaib. Di waktu bersamaan, kekuatan garis darah langsung mengalir keluar. Seketika, dia mendadak menyerbu dan menebas serangan pedang yang sekuat tenaga. Pepef. Pedang langsung menebas, cahaya hitam itu langsung meledak. Tetapi, tubuh fisik Mile langsung meledak dan mengalir darah. Mile langsung terkejut dan segera mundur ke belakang. Saat berhenti, muncul bara api di tubuh fisiknya yang terus membakar tubuhnya. Saat melihat kondisi ini, ekspresi wajah Mile langsung menjadi masam. Dia segera membangkitkan kekuatan garis darah. Boom! Kekuatan garis darah keluar, bara api ini barulah padam. Mile melihat monster yang ada di kejauhan. Pada saat ini, tubuh monster ini memancarkan bara api yang berwarna biru. Mile mengerutkan keningnya dan bertanya, "Pena kecil, ini sebenarnya monster apa?" Pena kebenaran agung berkata, "Tidak tahu." Mile sangat kesal. Pada saat ini, monster itu mendadak menyerbu bersama dengan bara api di tubuhnya. Di kejauhan, Mile juga membulatkan tekad untuk menyerbu. Siapa yang takut? Ayo bertarung. Harus diakui, pada saat ini Mile juga sedikit mengamuk. Semenjak menerobos tingkatan, dia tidak pernah bertarung hingga babak belur seperti ini. Ayo kita bertarung. Kembali terjadi pertarungan manusia dan monster. Colin dan lainnya yang berada di samping semakin kaget melihat semua ini. Karena mereka menyadari Mile bertarung sengit dengan monster ini. Mereka mengetahui seberapa kuatnya monster ini. Selama beberapa tahun ini, ada berapa banyak master alam Tiandao yang ingin naik ke Gunung Tao, tetapi juga mati di tangan monster ini. Kalau tidak paling hanya bertarung 2 putaran sudah berpikir untuk melarikan diri. Hal yang sangat langka ada orang yang bisa bertarung sengit seperti Mile. Pada saat ini, Colin mendadak berkata, monster itu tidak bisa membunuhnya. Bertarung hingga sekarang, mereka pun menyadari monster ini juga tidak bisa mengalahkan Mile. Colin lanjut berkata, jika orang ini menang, maka kita bertiga pasti akan mati. Setelah itu, Colin memandang Munita dan Fransky yang ada di samping, kita harus mencari jalan mundur. Munitar berkata, jalan mundur apa? Colin melihat Mile yang ada di kejauhan dan tidak berbicara. Terjadi pertarungan sengit di kejauhan. Kali ini, Mile tidak memilih bertarung dari depan dengan monster ini, melainkan perang gerilya. Karena pedang biru gaib, dia barulah bisa melukai monster ini. Oleh karena itu, luka di tubuh monster ini semakin banyak, tetapi tidak lama kemudian, ekspresi wajah Mile juga berubah. Karena dia menyadari, luka di tubuh monster itu bisa pulih kembali dengan sendiri. Benar-benar sangat menakutkan dan tidak adil. Mile semakin kesal. Tentu saja, Mile juga tidak takut. Pil obat yang diberikan Daisy, akhirnya bisa digunakan. Tubuh fisik tidak kuat, pil obat yang membantu. Dengan demikian, pertarungan antar manusia dan monster berlangsung dari pagi hingga malam, lalu dari malam hingga pagi. Beberapa hari kemudian, pertarungan yang awalnya sangat sengit, perlahan-lahan menjadi Mile yang lebih kuat. Karena Mile memiliki garis darah iblis gila. Garis darah ini akan semakin kuat jika terus bertarung. Awalnya, Mile masih memiliki kesadaran, tetapi perlahan-lahan juga semakin gila. Setiap serangan berhasil melukai musuh. 1 hari berlalu. Boom! Cahaya pedang melintas, monster itu langsung terpelanting jauh. Saat baru bangkit berdiri, kembali muncul belasan cahaya pedang Tao yang melintas. Boom! Monster itu kembali mundur ribuan meter. Saat monster itu berhenti, dia mendadak mengaum, seketika cahaya pedang yang menyerbu langsung hancur. Di kejauhan,
Mile berdiri tegak sambil memegang pedang. Pedang biru gaib yang ada di tangannya juga bergetar. Mile merasa tangan kanannya sudah kesemutan. Benar-benar kesemutan. Harus diakui, kulit monster ini benar-benar sangat keras. Kalau bukan pedang biru gaib, Mile mana mungkin bisa melukainya. Di kejauhan, monster itu mulai menenangkan diri. Dia juga menyadari manusia yang ada di depannya tidak selemah yang dia pikirkan. Pada saat ini, Mile mendadak berkata, "Ayo kita selesaikan dengan damai." Selesaikan dengan damai. Monster itu langsung mengamuk, dia pun kembali menyerang. Lanjut bertarung. Menyelesaikan dengan damai. Tidak ada kata seperti ini dalam kamus monster. Mereka sudah tidak peduli dengan hidup dan mati, yang penting bertarung. Saat melihat monster itu kembali menyerang, Mile pun tersenyum lalu menghilang dari tempat tadi. Jika mau bertarung, Mile akan menemani sampai selesai. Tidak lama kemudian, kembali terjadi pertarungan antar manusia dan monster. Sedangkan Colin dan lainnya sudah menghilang. Mereka tentu saja tidak berani tetap di sini. Jika Mile berhasil mengalahkan monster ini, atau monster ini mengalah, maka mereka bertiga pasti akan mati. Dengan demikian, Mile dan monster ini bertarung selama 3 hari 3 malam. Lalu, pada saat ini, mereka juga berhenti. Karena kelelahan. Monster itu memelototi Mile. Dia juga tak berdaya karena dalam kondisi biasanya, tidak ada master manusia yang bisa bertarung begitu lama dengannya. Walaupun tingkatan alam yang sama, juga tidak mungkin bisa bertarung dengannya selama ini. Namun, manusia yang ada di depannya berbeda dari yang lain. Tubuh fisik pria ini juga sangat lihat. Hal yang paling penting, manusia yang ada di depannya semakin bertarung akan menjadi semakin kuat. Di kejauhan, Mile memejamkan kedua matanya. "Roh pedang, apakah kamu ada?" Beberapa saat kemudian, roh pedang menjawab, "Iya." Mile bertanya, "Apa yang harus aku lakukan untuk meningkatkan garis darahku?" Roh pedang menjawab, "Ada banyak cara. Tapi, bagimu cara tercepat dan mudah adalah terus bertarung. Membangkitkan garis darah dan terus bertarung." Bertarung. Mile berkata, "Hanya dengan bertarung." Roh pedang berkata, "Tentu saja tidak. Harus pertarungan hidup dan mati. Di ambang kematian paling mudah untuk membangkitkan bakat yang terpendam, juga membangkitkan garis darah yang terpendam." Mile berkata, "Apakah ada cara yang lebih cepat?" Roh pedang diam sejenak barulah berkata, "Ada." Mile langsung bertanya, "Apa?" Roh pedang berkata, "Menelan garis darah." Menelan garis darah yang sangat kuat, dengan darah membangkitkan darah. Cara seperti ini juga bisa. Menelan garis darah. Mile berpikir sejenak dan berkata, "Aku harus mencari di mana." Roh pedang berkata, "Aku tidak tahu." Mile pun terdiam. Roh pedang lanjut berkata, "Oh, aku tahu siapa." Mile pun bertanya, "Siapa?" Roh pedang berkata, "Garis darahnya Yana. Dia memiliki garis darah yang super hebat. Jika kamu menelan garis darahnya, setidaknya bisa meningkat 10 tingkatan." Saat mendengar jawaban ini, ekspresi wajah Mile langsung masam. Menelan garis darahnya Yana. Jangankan ayahnya, bahkan dia juga belum tentu bisa mengalahkan Yana. Roh pedang lanjut berkata, "Garis darahnya Yana, juga ada garis darah seseorang yang memiliki kualitas super." Mile sedikit penasaran dan bertanya, "Siapa?" Roh pedang berkata, "Tuanku, yaitu garis darah ayahmu. Jika kamu menelan garis darahnya, maka selamat untukmu, kamu akan menjadi tak terkalahkan." Mile diam sejenak dan berkata, "Bolehkah mengatakan orang yang bisa aku kalahkan?" Bersambung.